9 tahun telah berlalu. Di tahun 2025, Nick Wilde dan Judy Hopps akhirnya kembali. Namun kali ini, mereka bukan sekadar memburu penjahat, mereka justru menjadi buronan. Pelarian ini membawa kita ke sisi tergelap Zootopia yang belum pernah diperlihatkan sebelumnya, mulai dari rawa-rawa Marsh Market, hingga rahasia mengerikan di balik sistem pengatur cuaca kota. Namun ancaman terbesar bukan hanya datang dari luar. Hey Bob. Hey Bob. Hey Bob. Hey Bob. Hey Bob. Hey Bob. Bobby Bob. Hey Bob. Hey Bob. Hey Bob. Welcome to Partners in Crisis. Hubungan Nick dan Judy mulai retak. Ego, luka lama, dan tekanan membuat mereka bahkan harus menjalani terapi bersama. Pertanyaannya, bisakah mereka tetap bersatu saat seluruh kota mengincar mereka? Lalu, siapa sebenarnya dalang dibalik semua ini? Rahasia gelap apa tentang pendiri asli Zootopia yang selama ini sengaja disembunyikan? Dan satu pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu. Apakah Nick dan Judy akhirnya akan jadian di sequel ini? Semua jawabannya ada di video ini. Pastikan kamu menonton sampai habis, dan jangan lupa tulis pendapatmu di kolom komentar. Your worst idea is what you did with your ears. Cerita dibuka dengan kilas balik setelah tumbangnya antagonis lama, Belwether. Keberhasilan Judy dan Nick menuntaskan kasus itu mengantarkan mereka pada pujian dan pengakuan sebagai pahlawan kota. Nama keduanya kini identik dengan keadilan dan keberanian, menjadikan mereka simbol penegak hukum paling disegani di Zootopia. Kekosongan kursi kepemimpinan yang sebelumnya ditinggalkan pejabat lama kini diisi oleh figur publik ternama, seorang selebritas layar kaca bernama Brian Wayne Dancer. Di bawah kepemimpinannya, kehidupan kota tampak kembali stabil dan harmonis. Sementara itu, Judy dan Nick melanjutkan rutinitas mereka sebagai aparat penegak hukum, menjaga ketertiban seperti biasa, setidaknya di permukaan. Di markas besar kepolisian, Chief Bogo memimpin pengarahan penting. Ia menginstruksikan timnya untuk segera menangkap target baru, seekor terenggiling yang diduga kuat terlibat dalam praktik penyelundupan berbagai barang ilegal. Tanpa membuang waktu, pasukan pun diperintahkan menuju lokasi. Namun, sebelum perintah resmi dijalankan, Judy dan Nick sudah lebih dulu bergerak. Dengan menyamar sebagai sepasang kekasih, mereka berhasil melacak sang target yang diketahui bernama Snooki. Nick bertugas mengalihkan perhatian, sementara Judy diam-diam menyusup ke dalam peti penyimpanan yang syarat muatan terlarang. Sayangnya, penyamaran mereka terbongkar. Snooki yang panik langsung melarikan diri. Tak ingin kehilangan jejak, Judy dan Nick segera mengejar, memacu kendaraan mereka dalam aksi kejar-kejaran yang tak terelakkan. Setelah pengejaran yang melelahkan, Snooki akhirnya berhasil diringkus oleh Judy bersama aparat lainnya. Saat melakukan penggeledahan kendaraan, Judy dikejutkan oleh sebuah temuan ganjil, serpihan kulit ular. Penemuan ini terasa janggal, mengingat secara historis, spesies reptil tidak pernah tercatat sebagai bagian dari populasi Zootopia. Kembali ke markas, Judy melaporkan hasil temuannya kepada Bogo, lengkap dengan selebaran pameran misterius dan potongan kulit reptil tersebut. Namun alih-alih mendapatkan pujian, mereka justru disambut amarah. Bogo murka atas tindakan mereka yang bergerak tanpa izin resmi dan menyebabkan kekacauan di ruang publik, yang dinilainya mencoreng citra kepolisian. Sebagai konsekuensi, Bogo melontarkan ultimatum keras. Jika Judy dan Nick kembali bertindak sembrono, kemitraan mereka akan dibubarkan secara paksa. Malam itu, di kediamannya, Judy mencoba menenangkan diri dengan menonton siaran berita.
and celebrate at the zoo about the future of their neighborhood. Saat berpindah saluran, perhatiannya tertarik pada sebuah laporan khusus tentang pameran dokumen kuno, arsip rahasia yang telah tersegel rapat selama lebih dari 1 abad. Nuansa acara itu menimbulkan rasa deja vu bagi Judy. Segalanya tampak identik dengan selebaran yang tak sengaja ia baca beberapa jam sebelumnya. Kecurigaannya berubah menjadi insting ketika sebuah Grand Max, kendaraan yang sempat ia kejar, muncul kembali di area belakang panggung. Ada pola yang terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Didorong oleh firasat buruk, Judy segera menelusuri informasi tentang pameran dan dokumen yang dipamerkan malam itu. Penelusuran digitalnya membawanya pada sebuah rekaman milik Nibbles, seekor tupai eksentrik yang dikenal sebagai penggali spekulasi gelap. Dalam videonya, Nibbles mengungkap bahwa acara tersebut berada di bawah naungan klan Linsley, keluarga serigala legendaris yang tercatat sebagai arsitek awal berdirinya Zootopia. Lebih jauh, Nibbles mengulas tragedi kuno yang terjadi seabad silam. Konon, seorang pelayan keluarga Linsley tewas dibunuh oleh seekor ular demi merebut sebuah catatan rahasia. Nibbles bersikeras bahwa makhluk yang sama akan kembali, menargetkan manuskrip tua yang kini dipamerkan ke publik setelah 100 tahun tersembunyi. I say. See, you're still in the driver's seat. Tak lama berselang, perayaan akbar bertajuk Zootennial Gala resmi dibuka. Acara ini digelar sebagai penanda 100 tahun berdirinya Wetherwalls, sistem raksasa yang memungkinkan berbagai spesies hidup berdampingan dalam satu kota tanpa saling memusnahkan habitat masing-masing. Pictures, please. Come on, wait. I'm out one. Berlandaskan bukti itu, Judy dan Nick nekat bertindak sendiri, mengabaikan protokol dan restu atasan. Tujuannya jelas, menghentikan kejahatan sebelum terjadi dan membuktikan bahwa mereka layak dipercaya. Dengan identitas palsu dan penyamaran rapi, keduanya berhasil menembus pengamanan gala. Ruang acara dipenuhi figur-figur berpengaruh. Wali kota Brian Wendenzer hadir bersama para elit kota, sementara keluarga Linsley menjadi pusat perhatian karena memegang kendali atas dokumen bersejarah itu. Di hadapan hadirin, Milton Linsley melangkah ke podium untuk menyampaikan pidato kehormatan. Namun di balik keramaian, Nick justru tertangkap basah oleh Chief Bogo, ketahuan hadir tanpa perintah resmi. Ketegangan berubah menjadi kekacauan saat sesosok ular bernama Gary melesat ke atas panggung. Dalam hitungan detik, ia menyandera Milton dan merebut kotak penyimpanan jurnal. Dengan memanfaatkan sistem keamanan berbasis biometrik, Gary memaksa pemindaian mata Milton untuk membuka segel dokumen tersebut. Judy berusaha mengejar, namun Gary menghentikannya dengan sebuah pengakuan. Ia bersumpah bahwa spesiesnya selama ini dijadikan kambing hitam, dan jurnal itu adalah satu-satunya bukti yang mampu meluruskan sejarah kelam Zootopia. Sebelum kebenaran itu terungkap, Nick muncul dari bayang-bayang dan menjatuhkan Gary. Milton berniat menghabisi ular tersebut sekaligus memusnahkan jurnal, sebuah tindakan ekstrim yang justru menguatkan kecurigaan Judy. Terlalu banyak yang ingin ditutupi. Yakin bahwa Gary bukan penjahat, Judy dan Nick memilih berpihak. Mereka membantu Gary meloloskan diri. Namun dalam kekacauan itu, Gary tanpa sengaja melukai Bogo hingga tak sadarkan diri. Keadaan semakin tidak terkendali, tetapi mereka berhasil melemparkan Gary keluar gedung. Di luar, seorang pengendara motor misterius telah menunggu dan membawa Gary pergi. Tak lama kemudian, Judy dan Nick berhasil menguasai jurnal tersebut dan melarikan diri dari lokasi. Nasib mempertemukan mereka dengan mafia tikus alias Mr. Big, figur lama dari dunia bawah tanah, yang memberi perlindungan di tengah kejaran aparat. Sementara itu, jauh dari sorotan publik, Milton menggelar pertemuan rahasia dengan Brian.
Terkuak bahwa posisi Brian sebagai wali kota bukanlah hasil demokrasi murni, melainkan buah dari loyalitasnya pada keluarga Linsley. Demi menjaga rahasia yang terkunci di dalam jurnal, Milton memberikan perintah terakhir. Judy, Nick, dan Gary harus ditangkap, apapun caranya. Usai menelaah catatan rahasia tersebut, sang bos mafia akhirnya mengambil keputusan. Sebagai ungkapan syukur atas keselamatan putrinya di masa lalu, ia memberikan identitas samaran beserta dukungan finansial. Tujuannya satu, memastikan sepasang buronan ini dapat membangun kehidupan baru, meski bayang-bayang hukum masih terus mengintai. Namun, sang kelinci tak berniat menyerah begitu saja. Hasratnya untuk mengungkap teka-teki di balik buku tua itu tetap menyala. Melihat kegigihan tersebut, penguasa dunia bawah tanah itu pun memperkenalkan seorang informan penting. Patch, we thank you for your truck to salvation. Damn! Woo! Mine splitters. Sosok itu adalah seekor hewan pengerat bernama Nibbles, yang mengetahui koordinat pasti lokasi pengasingan bangsa reptil. Dengan panduan Nibbles, keduanya menembus hamparan lahan basah yang terisolasi dari hiruk-pikuk kota. Di sanalah mereka menemukan sebuah kapal tua yang bersandar sunyi, benteng persembunyian kaum bersisik yang terusir dari peradaban. Hey, Sus, and all the answers you'll ever need. Look out, snakes! Ow! Pull my ears, not pulling my ears! Never pull up on his ears! Never pull up on his ears! Di dalam kapal usang itu, mereka bertemu dengan kawan lama Nibbles, seekor reptil bernama Yesus. Saat dimintai keterangan mengenai persekongkolan yang tercatat dalam buku, Yesus justru mengarahkan perhatian mereka pada sampul luarnya. Ia meyakini ada sesuatu yang tersembunyi di sana. Tak berhenti sampai di situ, ia juga mengungkap sejarah kelam yang selama ini terkubur. Menurutnya, permusuhan antara kaum berambut dan bersisik berakar dari tragedi berdarah di masa lampau. Kematian asisten kepercayaan klan Linsley akibat gigitan ular pencuri memicu gelombang pengusiran besar-besaran. Sejak saat itu, bangsa reptil tersingkir dari peradaban dan dipaksa hidup dalam bayang-bayang kegelapan. Ketegangan memuncak ketika percakapan mereka terputus secara tiba-tiba. Di luar, aparat yang dipimpin Hawk Bottom telah mengepung lokasi persembunyian Judy. Dalam kekacauan tersebut, seekor ular bernama Gary muncul secara mendadak dan merebut dokumen penting itu. Tanpa ragu, Judy menerobos masuk ke gorong-gorong untuk mengejar si pencuri. Namun aksinya terhenti ketika Nick menyadari rekannya hampir kehilangan kesadaran akibat kekurangan oksigen. Secercah harapan muncul dari celoteh tak sengaja seorang pendaki gunung yang melintas. Ia menyebut adanya sebuah hunian terpencil di puncak cadas, yang konon dihuni oleh bangsa reptil. Tanpa menunda waktu, keduanya memulai pendakian menantang menuju tebing terjal tersebut. Di tengah perjalanan, gesekan ego memicu pertengkaran sengit yang berujung pada terjatuhnya alat perekam milik Judy. Kehilangan benda syarat kenangan itu menyulut amarah yang mendalam di hatinya. Ironisnya, puing-puing perangkat tersebut justru ditemukan oleh tim pelacak Hawk. Jejak keberadaan mereka kini kembali terbaca dengan jelas. Saat berhasil menyusup ke kediaman di puncak bukit, kebenaran mengerikan pun terungkap. Klan Linsley ternyata memanfaatkan proyek pembangunan zona bersalju untuk menghapus jejak pemukiman kuno para reptil. Sebuah pertanyaan besar pun muncul, mengapa sejarah itu harus dimusnahkan sepenuhnya? Belum sempat mereka mencerna temuan tersebut, moncong senjata Hawk sudah mengintai. Judy berhasil meloloskan diri berkat bantuan tak terduga dari Gary dan sosok misterius bernama Powirt. Namun nasib berbeda menimpa Nick. Ia tertangkap dan diseret ke hadapan Brian. Di sanalah topeng-topeng kepalsuan mulai runtuh. Terungkap bahwa unit Hawk selama ini bergerak di bawah kendali penuh Brian dan Milton. Ketika malam menelan segalanya, Powirt dan Gary mengevakuasi Judy ke wilayah tandus yang aman. Identitas Powirt pun terbuka. Ia adalah anggota keluarga Linsley yang memilih membelot.
Muak terhadap kekejaman klannya, ia memutuskan berpihak pada para buronan demi menjatuhkan konspirasi tersebut. Sesampainya di tempat persembunyian, Gary menggunakan kemampuan sensorisnya untuk mengungkap rahasia yang tersembunyi di balik sampul buku. Sementara itu, Powirt mulai merangkai kepingan-kepingan kebenaran yang selama ini tersembunyi, memaparkan skenario busuk yang mengikat mereka dalam satu takdir yang sama. Misteri besar itu kini perlahan menemukan bentuknya yang utuh. Tak mengejutkan akhirnya terkuak. Leluhur Gary, seorang perempuan brilian bernama Agnes, adalah sosok intelektual sejati di balik jurnal teknis sekaligus perancang awal Wetherwalls. Di masa lalu, kakek buyutnya Pubert, Ebenezer, mendekati Agnes dengan menyamar sebagai investor yang mendukung ambisi pembangunan tersebut. Namun, di balik topeng kemurahan hati itu, Ebenezer diam-diam memanipulasi dokumen hukum agar namanya lah yang tercatat sebagai pencipta tunggal sistem pengatur iklim tersebut. Setelah merampas kehormatan sebagai pendiri peradaban, Ebenezer melangkah lebih jauh. Ia membunuh asisten kura-kuranya menggunakan racun reptil mematikan, lalu merancang skenario licik untuk menjebak Agnes sebagai pelaku. Fitnah keji itu memicu amarah publik dan gelombang kebencian massal terhadap kaum melata, memaksa mereka meninggalkan tanah kelahiran demi menyelamatkan diri. Tak berhenti di sana, demi menghapus jejak sejarah sepenuhnya, Ebenezer memanfaatkan proyek pembangunan Tundra Town untuk mengubur sisa-sisa desa reptil di bawah lapisan es abadi. Namun satu hal luput dari perhitungannya, dokumen asli hak kekayaan intelektual milik Agnes masih tersimpan aman di rumah lamanya. Bukti otentik itu kini menjadi satu-satunya harapan untuk memulihkan martabat kaum yang terusir. Judy, yang kini telah menyusun seluruh kepingan teka-teki, menyadari betapa krusialnya peran Agnes dalam fondasi metropolis ini. Ia pun bertekad menemukan dan mengamankan dokumen tersebut, demi membuka kedok busuk dinasti Ebenezer di hadapan publik. Sementara itu, Nick mendekam di balik jeruji besi bersama rekan satu selnya, Nibbles. Berkat alat pembobol rakitan Nibbles, Nick berhasil meloloskan diri. Dalam pelariannya, ia sempat menyaksikan Belwether hidup bergelimang kemewahan meski berstatus narapidana. Kekacauan segera meluas ketika para tahanan lain ikut menjebol fasilitas penjara dan menguasai seluruh kendaraan yang tersedia, meninggalkan Nick dan Nibbles tanpa sarana pelarian. Di tengah kebuntuan, secercah harapan muncul lewat Flash Slot, pengemudi dengan reputasi kecepatan yang nyaris mustahil. Didorong solidaritas, Flash bersedia memacu kendaraannya untuk mengantar Nick menemui Judy. Di sisi lain, tim kecil yang terdiri dari Judy, Gary, dan Powirt menyusuri wilayah beku Tundra Town, mencari sisa-sisa peradaban reptil yang terkubur. Berbekal kode rahasia pada sampul jurnal, mereka mengarahkan langkah menuju menara jam tua yang tersembunyi di balik salju. Namun pengejaran ketat dari unit kepolisian Hawk Bottom memaksa mereka bertindak cepat. Menyadari ponsel mereka tengah dilacak, Judy tanpa ragu membuang perangkat itu demi memutus jejak digital. Nick tak tinggal diam. Ia menghubungi koleganya di Biro Keamanan untuk melacak koordinat terakhir Judy. Begitu titik lokasi berhasil dikunci, ia mendesak Flash untuk memacu mesin hingga batas maksimal menuju lokasi tersebut. Sesaat setelah lolos dari kepungan aparat, regu Judy berhasil menyusup ke pusat kendali Wetherwalls. Di waktu yang hampir bersamaan, Nick dan Nibbles semakin mendekati titik pertemuan. Di dalam ruang teknis, mereka sukses mengaktifkan kembali Clock Tower, simbol kejayaan lama kaum melata yang telah lama terkubur oleh sejarah. Namun euforia itu hanya sekejap. Tanpa peringatan, Powirt melumpuhkan Judy dan Gary dengan suntikan toksin ular. Terungkap bahwa sejak awal ia hanya berpura-pura membantu, memanfaatkan mereka untuk menemukan rumah Agnes. Tujuan sebenarnya adalah memusnahkan dokumen legalitas tersebut,
demi memastikan kekuasaan klan Lingsley sebagai penguasa absolut tetap tak tergoyahkan. Di luar gedung, tragedi kembali terjadi. Nibbles, yang baru saja tiba, disergap oleh Pubert Ebenezer dan disuntik racun mematikan yang sama. Begitu mereka memasuki area terbuka, bentrokan antara Pubert dan Nick tak lagi bisa dihindari. Dengan insting bertarung yang tajam, Nick segera menyadari niat lawannya yang mencoba melumpuhkannya menggunakan racun reptil. Pertarungan sengit pun pecah ketika Nick mati-matian menepis serangan jarum suntik mematikan yang diarahkan ke tubuhnya. Di sisi lain, kondisi Gary sebenarnya belum sepenuhnya pulih. Namun demi melindungi Judy, ia tetap berdiri di garis depan, menghadang kepungan anak buah Hawkbottom. Di tengah kekacauan itu, sebuah botol berisi penetral racun dilemparkan ke arah Nick. Tanpa ragu, Nick langsung mengoperkannya kepada Gary, yang segera memberikan obat tersebut kepada Judy untuk memulihkan kelumpuhannya. Dengan tenaga yang kembali pulih, Judy langsung turun tangan menghentikan duel mematikan itu. Intervensinya membuat Pubert kehilangan keseimbangan, hingga akhirnya terjerembab ke dalam palung yang menganga di bawahnya. Namun konflik belum berakhir. Pengejaran berlanjut hingga ke wilayah Tundra Town, tempat mereka dikejutkan oleh kenyataan bahwa Pubert ternyata selamat dan tengah melaju menuju sebuah koordinat misterius. Di sana pula, mereka kembali bertemu Nibbles yang kini telah sepenuhnya pulih dari efek racun sebelumnya. Sementara itu, situasi di markas besar semakin memanas ketika Pubert menyerahkan laporan rahasia kepada Milton. Amarah Milton pun meledak. Ia menuduh Pubert berkhianat dan berpihak pada Judy. Ancaman keras dilontarkan. Pubert akan dicoret dari garis keturunan keluarga Lingsley apabila dokumen asli milik Agnes gagal dimusnahkan. Ketegangan mencapai puncaknya saat tim Judy menyusup ke kediaman Milton. Strategi segera disusun. Judy dan Nick ditugaskan mengejar Pubert yang membawa dokumen krusial, sementara Gary dan Nibbles bertahan menghadapi pasukan Milton. Di tengah baku hantam, hati Brian Windener yang sebelumnya berpihak pada musuh mulai goyah setelah mendengar penjelasan Nibbles. Nuraninya tergerak dan Brian memilih membelot, berbalik melumpuhkan pertahanan Milton dari dalam. Kejar-kejaran sengit menggunakan kendaraan salju pun tak terhindarkan. Meski Pubert memberikan perlawanan habis-habisan, kerjasama solid antara Judy dan Nick, ditambah dukungan Gary serta Nibbles, akhirnya berhasil menghentikan langkah sang antagonis. Perjalanan mereka berujung di sebuah menara jam tua, gerbang tersembunyi menuju peradaban reptil yang terkubur di bawah es selama berabad-abad. Di sanalah Gary menemukan rumah leluhurnya, Agnes. Tersembunyi di balik dinding bangunan itu, tersimpan bukti otentik berupa sertifikat paten yang menegaskan Agnes sebagai arsitek sejati teknologi Weatherwalls. Upaya terakhir Pubert untuk membakar dokumen tersebut gagal total setelah pihak kepolisian Hawkbottom melakukan penyergapan tepat waktu. Skandal besar keluarga Lingsley akhirnya terungkap ke publik melalui siaran berita nasional. Sejarah pun ditulis ulang. Agnes diakui sebagai tokoh kunci di balik berdirinya Zootopia, mengubah cara pandang seluruh warga terhadap asal-usul kota mereka. Dengan dukungan masyarakat luas, Gary berhasil memulihkan hak-hak pemukiman reptil yang selama ini terhapus dari catatan sejarah. Sebuah perayaan besar digelar di rumah peninggalan Agnes sebagai bentuk penghormatan atas keberanian tim Judy. Momen itu juga menjadi titik balik emosional bagi Gary, yang akhirnya dapat kembali memeluk keluarganya setelah sekian lama terpisah. Di bawah cahaya lampu pesta, Nick memberikan kejutan kecil berupa alat perekam baru untuk Judy. Sebuah pengakuan tulus pun mengalir. Meski kerap berselisih, mereka menyadari betapa kuat dan berharganya ikatan persahabatan yang telah terjalin di antara mereka.
Kisah ini ditutup dengan kembalinya dua detektif tersebut ke jalanan kota, bersiap memburu Belwether, narapidana berbahaya yang berhasil melarikan diri dari balik jeruji besi. Inilah rangkuman sequel yang syarat intrik, aksi, dan emosi. Sebuah tontonan wajib bagi pencinta sinema yang ingin menikmati dunia Zootopia dalam skala yang lebih luas, lebih berani, dan tetap dibalut komedi segar untuk segala usia. Welcome to Partners in Crisis. We've been official partners for 1 week. Happy anniversary.